Dalam video ini, saya akan menceritakan alur cerita Hello Ghost. Untuk kalian yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu. Dan bagi kalian yang sudah, terima kasih untuk setia menonton channel Ki Enta. Film Hello Ghost menceritakan seorang pria muda bernama Kang Sang-man, diperankan oleh Choi Tae-hyun. Hidup sendirian dan kesepian. Ia hidup sebatang kara sejak kecil. Di panti asuhan pun tak ada satupun yang mau mengadopsinya. Dan tidak ada yang mengingat namanya. Film dimulai dengan seorang pemuda yang bernama Sang-man ingin mencoba mengakhiri hidupnya. Ia mencoba menelan puluhan pil, namun usaha tersebut gagal. Ia juga sempat menceburkan dirinya ke sungai, namun sayangnya di saat yang sama ada tim polisi rescue yang kebetulan sedang bertugas di sana. Sehingga sekali lagi dia tertolong. Sang-man dibawa ke rumah sakit. Dalam keadaan setengah sadar, Sang-man mengira dirinya akan masuk surga karena dia merasa selalu berbuat baik. Ternyata Tuhan masih menyayanginya. Dia masih hidup dan sehat-sehat saja. Dia terbangun dan melihat ruangan sekitar dan kaget karena di sebelahnya duduk bapak-bapak setengah baya, gemuk, dan mengenakan setelan jas berwarna biru. Sang-man tak mengenal bapak itu, namun si bapak seenaknya merokok di sampingnya. Dia menegur si bapak untuk tidak merokok di tempat itu. Namun yang terjadi seorang suster justru menegur Sang-man. Sang-man hanya bisa melongo ketika menemukan rokok yang menyala berada di antara jari-jarinya. Sang-man diperiksa oleh psikiater. Dia heran karena psikiater itu mengabaikan ucapannya tentang si bapak yang duduk di sampingnya. Sang psikiater malah bertanya alasan Sang-man yang selalu ingin bunuh diri. Ketika Sang-man mendengar suara tangisan wanita, psikiater itu juga tak mendengarnya. Sang-man mencari sumber tangisan tersebut dan ternyata ada wanita di dalam lemari. Dokter tersebut memanggil perawat untuk membawa Sang-man ke ruangan rawat inap. Malamnya, Sang-man ingin pergi ke kamar kecil. Dia melihat seorang kakek yang meniup-niup lembaran kertas. Karena kertas berserakan, suster yang tengah berjaga memunguti kertas-kertas yang berterbangan. Rupanya itu adalah siasat si kakek agar dapat melihat bokong suster itu. Sang-man yang melihatnya hanya bisa terbengong. Kakek itu kemudian memandang ke arah Sang-man. Mendadak kepala si kakek membesar dan membuat Sang-man lari ke kamarnya. Sesampainya di kamar, ia bertemu lagi dengan orang-orang aneh yang ia temui di rumah sakit. Mereka melayang-layang di udara yang disadari Sang-man merupakan sosok hantu. Sang-man jatuh pingsan melihatnya. Esok paginya, Sang-man dibangunkan oleh dokter dan para perawat yang tertidur di lantai. Sang-man mengira ia tidak akan melihat lagi yang ia temui kemarin. Sang-man melihat anak kecil yang melompat-lompat di atas kasur dan lagi-lagi dokter dan para perawat tidak melihatnya. Sang-man pulang dari rumah sakit, namun hantu-hantu itu tak juga mau berpisah. Sang-man menanyakan kepada para hantu, apakah mereka akan mengikuti kemanapun Sang-man pergi. Tanpa sengaja, Sang-man melihat iklan paranormal dan datang untuk menanyakan kejadian yang menimpa pada dirinya. Paranormal itu memberitahukan kalau Sang-man yang mengundang mereka, dan kalau ingin mereka pergi harus memenuhi kebutuhannya dengan meminjamkan tubuh Sang-man. Sang-man pergi yang ditempeli oleh para hantu yang membuat langkah Sang-man menjadi berat. Sesampainya di apartemen, ada 3 ibu-ibu yang sedang membicarakan Sang-man betapa hidupnya Sang-man yang sangat jorok. Di tempat tinggalnya, Sang-man dibuat repot oleh para hantu. Mereka meminjam tubuh Sang-man untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan Sang-man. Hantu si kakek membuat Sang-man harus minum alkohol.
Hantu si bapak membuat sang man menjadi perokok. Hantu anak kecil menggunakan tubuh sang man untuk makan banyak, sedangkan hantu wanita cengeng meminjam tubuh sang man untuk curhat ke tetangga sang man, yang kebanyakan ibu-ibu rumah tangga. Sang man yang tidak tahan akhirnya meminta tolong ke paranormal. Ia diberi saran oleh paranormal untuk membuat perjanjian dengan para hantu. Sesampainya di rumah, ia bernegosiasi dengan para hantu. Ia berjanji akan mewujudkan keinginan setiap hantu dengan syarat mereka harus pergi dari kehidupan sang man. Mereka setuju dan hantu si kakek yang akan diwujud terlebih dahulu. Scene berpindah ke rumah sakit yang dimana di sana telah berkumpul keluarga pasien dan suster karena ada seorang pasien yang meninggal dunia. Suster cantik menghampiri pasien anak kecil yang bernama Jung Won dan mendengarkan detak jantung anak kecil itu. Sang man pergi ke toko-toko kamera untuk menemukan kamera yang diinginkan hantu genit. Sudah semua toko ia masuki, tapi tak satu pun yang dia kehendaki si kakek itu. Sang man menjadi marah. Ia bertanya kamera seperti apa yang si hantu genit mau, karena semua yang ada di toko kamera ditolak olehnya. Si hantu genit mengatakan bahwa ia tak bilang kalau kameranya ada di toko. Sang man tambah kesal dan mengatakan kenapa hantu genit itu tak mengatakannya sejak awal. Si hantu genit menjawab bahwa para hantu hanya mengatakan apa yang ditanyakan oleh manusia. Akhirnya hantu genit itu menyebut satu nama yang berada di Chonchu. Sang man menemui orang yang memiliki nama itu dan terus mengikuti orang itu. Sang man menyebut kata kamera di depan orang itu. Namun orang itu yang merupakan seorang polisi menganggap sang man sebagai pengganggu. Jebloskannya ke penjara. Sang man yang tertangkap di penjara mengatakan, kembalikan sesuatu yang ada di laci lemari dengan mimik muka dan cara bicara si hantu genit. Polisi itu sadar dan kemudian kamera itu dikembalikan ke sang man. Setelah sang man dikeluarkan dari penjara, si hantu genit mengarahkannya ke rumah sakit. Ternyata si hantu genit ingin mengembalikan kamera itu ke teman yang sedang dirawat di rumah sakit. Di kafetaria, sang man memandangi seorang suster. Melihat hal itu, timbul niat si hantu genit untuk meminjam tubuh sang man untuk menggoda si suster. Hal itu membuat suster menjadi melongo karena kelakuan si hantu genit dalam tubuh sang man. Malamnya, teman si hantu genit mengecek kamera yang diberikan sang man. Teman si hantu genit menyadari kamera tersebut ada tulisan dan dia tersenyum. Kemudian giliran hantu bocah kecil yang ingin harapannya terwujud. Dia mengajak sang man untuk menonton film kartun di bioskop. Sang man bertemu suster yang ia goda di rumah sakit yang bernama Jung Yeon Soo. Si suster sedang bersama Jung Won. Sang man menyapa suster yang masih merasa ilfil dengan sang man. Hantu bocah kecil itu menanyakan harga permen kepada Jung Won yang meminjam tubuhnya sang man sambil mengupil. Selesai menonton, hantu anak kecil ingin dibelikan mainan robot. Meski menggerutu, sang man terpaksa membelinya. Hantu bocah kecil melihat Jung Won yang memakan permen. Hantu bocah memasuki tubuh sang man dan memalak pasien anak kecil yang diajak suster cantik itu. Jung Won merasa lapar dan meminta suster itu untuk membelikan makan jjajangmyeon. Hantu bocah kecil ingin memakan itu juga. Hantu bocah kecil itu makan mie dengan lahap dan belepotan dan menambah beberapa porsi mie tersebut. Di luar ternyata ada yang menjual permen gula. Si hantu bocah ingin permen tersebut. Sang man berhasil mendapatkan permen gula berbentuk ikan yang besar. Sang man berinisiatif akan memberikan permen tersebut kepada Jung Won.
Tapi si hantu bocah kecil itu malah marah karena dia yang ingin permen itu. Dalam perjalanan, Sangman dan hantu bocah berdebat karena hantu bocah tidak mau memberikan permen tersebut. Sangman melihat toko yang menjual CD film. Giliran hantu bapak-bapak perokok berat yang dikabulkan Sangman. Hantu itu menginginkan Sangman untuk mengambil mobil milik si hantu semasa ia masih hidup di sebuah rongsokan mobil. Sangman berusaha membuka gembok garasinya, dan mereka masuk secara mengendap-endap dan tiba-tiba ada seorang yang berada di mobil sedan yang merasa terganggu dengan sinar lampu senter yang menyorot ke arahnya. Pria tersebut akan menabrak Sangman. Sangman pun berlari ketakutan. Setelah perjuangan yang begitu keras, mobil itu pun didapat. Mobil berwarna kuning itu dikendarai mereka berdua. Si hantu ingin Sangman membawanya ke pantai. Di perjalanan, Sangman bertanya, apakah hantu bapak itu meninggal karena sakit paru-paru? Hantu perokok itu mengatakan bahwa ia mati kecelakaan mengendarai mobil tersebut. Di pantai, hantu itu malah ingin berenang. Sangman yang tidak bisa berenang panik dan menolak dengan keras, namun apa daya hantu itu menggunakan tubuh. Ketika pulang, Sangman ditangkap polisi karena membuang puntung rokok di jalanan. Di kantor polisi, ia diberitahu untuk menelepon kerabat untuk menjaminnya. Namun, Sangman tak memiliki siapapun. Ia hanya ingat menghubungi suster di rumah yang beberapa kali ditemuinya. Sangman pun berhasil bebas dari kantor polisi. Di perjalanan pulang, Sangman dan suster banyak mengobrol. Suster Jung Yeon-so memberikan beberapa permen dan meminta Sangman supaya tidak memalak anak-anak lagi, dan Sangman hanya melongo. Hantu perokok mengingatkan Sangman untuk memberikan barang kepada suster dan Sangman memberikan satu dus CD film kartun. Kali ini giliran hantu wanita cengeng. Ia ingin memasak makan malam dan mengajak Sangman untuk mengundang suster yang ditaksir Sangman. Ia menemui suster Jung Yeon-so di rumah sakit. Seorang pria datang menanyakan apakah Sangman pacar suster Jung Yeon-so. Ternyata pria itu merupakan ayah suster. Suster itu malah memarahi ayahnya. Sangman mengingatkan suster Jung Yeon-so bagaimanapun beliau ayah kandungnya. Si suster justru kesal dengan Sangman. Sangman menjadi sedih dan tidak mau bicara dengan para hantu. Dia membereskan TV dan beberapa barang dan membawanya ke suatu tempat. Namun malamnya ada suara bel. Sangman lalu membukanya dan ternyata ayah suster Jung Yeon-so. Ayah suster ingin menyampaikan beberapa hal lewat Sangman. Sangman kemudian pergi ke acara pemakaman. Ia melihat suster Jung Yeon-so duduk merenung di depan altar yang berisi foto ayahnya. Sangman bilang ia bisa melihat arwah dan menyampaikan pesan ayah si suster bahwa ayah suster Yun meminta maaf. Suster cantik itu hanya menjawab sewaktu kecil ia selalu mendengarkan detak jantung ibunya. Namun semakin hari detak jantung itu melemah dan akhirnya hilang. Saat itu suster hanya bisa menunggu ayahnya agar cepat pulang. Ia hanya menunggu dan menunggu. Tapi ayahnya tak kunjung datang. Setelah mengucapkan hal itu, Sangman memohon pamit. Keesokan harinya, Sangman ingin pergi mewujudkan keinginan hantu wanita cengeng. Sangman dan hantu itu berbelanja ke pasar. Malamnya, hantu wanita memasak. Ternyata Suster Yun berkunjung ke rumah Sangman untuk mengembalikan kamera. Dia mengajak suster makan malam di rumahnya. Suster itu heran mengapa Sangman memasak sebanyak itu dan bertanya apakah ia sering memasak. Hantu wanita menawarkan kimbap pada suster lewat perantara Sangman tentunya. Suster Yeon-so menanyakan beberapa hal kepada Sangman. Apakah dia masih merokok dan betapa sukanya permen.
Tentu saja dijawab dengan kebiasaan para hantu. Suster membicarakan perihal Sangman tentang ayahnya. Suster juga menanyakan apakah benar Sangman bisa melihat orang yang sudah mati, bukan hanya sekedar berimajinasi. Sangman memberitahukan masa kecil Suster dan ayahnya begitu mencintainya dan menyayanginya. Dan memberitahukan juga kalau ayahnya ingin memberikan sesuatu kepada si Suster yang disimpan di tempat biasa mereka bertemu. Suster Yonsu tidak percaya akan hal itu. Dia tiap hari melihat orang yang meninggal dan berduka atas ayahnya yang meninggal, tapi tidak merasakan apa-apa. Suster itu pamit pulang dan Sangman merasa sedih. Sangman menyuruh para hantu untuk pergi karena keinginan mereka satu persatu telah dipenuhi. Sangman mencoba lagi untuk bunuh diri dengan gas beracun di dalam mobil. Tapi dia selalu membayangkan suster cantik itu. Di rumah sakit, suster berduka lagi karena pasien anak kecil Jungwon meninggal dunia. Suster memandangi langit, dia melihat ada sesuatu di sudut dan membukanya. Dan ternyata itu adalah hadiah dari ayahnya. Dan suster pun menangis. Sangman berkunjung ke rumah sakit untuk mengajak suster makan siang. Suster dan Sangman mengobrol di taman rumah sakit. Suster memberitahukan kalau seseorang bisa lupa ingatan karena guncangan hebat, dan dia meminta maaf akan sikapnya tempo hari. Suster itu bertanya kenapa Sangman menambahkan seledri dalam kimbap, bukannya bayam seperti yang biasa dimasak oleh kebanyakan. Sangman mengatakan bahwa saat ibunya masih hidup, ibunya mengatakan air seledri bagus untuk aliran darah. Seketika, Sangman membeku dan mengingat wajah ibunya. Sangman bangkit dari duduknya dan berlari pulang. Di perjalanan, ia mengingat janji kakaknya untuk mengajaknya menonton film kartun. Ia juga ingat ayahnya baru membeli mobil dan mengajak keluarga untuk pergi ke pantai. Kakek Sangman pergi meminjam kamera pada temannya. Di tengah perjalanan ke pantai, ayah Sangman mengatakan akan mengajarinya berenang. Namun, mendadak kendaraan mereka tertabrak. Karena ibu Sangman melindunginya, Sangman selamat dari kecelakaan maut. Seluruh keluarganya meninggal. Di TKP, seorang polisi memungut kamera mereka. Sangman tak mengingat semua itu selama ini karena mengalami guncangan hebat. Sesampainya di rumah, Sangman meminta hantu-hantu itu kembali. Satu persatu mereka muncul dan memberi pesan kepada Sangman. Momen mengharukan pun terjadi, terlebih saat Sangman memeluk ibunya. 엄마. Sebelum pergi, mereka berfoto bersama menggunakan kamera yang dulu kakeknya pinjam dari temannya. Sepeninggal hantu keluarganya, Sangman menjalani hidupnya kembali dan menikah dengan suster idamannya dan memiliki seorang anak. Oke, terima kasih. Dan cukup sekian alur cerita Hello Ghost. Terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya supaya kalian update terus video terbaru dari channel ini. Bye-bye.